Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya Yun Marliana, NIM 12228, ingin melanjutkan presentasi ya dari rekan saya Mas Andri dan juga Mbak Anissa. Nah, di sini saya akan membahas tentang makalah yang kemarin kita presentasikan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman saya. Nah, yang pertama yaitu judulnya adalah sistem organ pernafasan ya. Sistem organ pernafasan. Di sini ada 6 penanya, yaitu termin 1 dan termin 2. Yang pertama yaitu Bapak Sunadi, pertanyaannya yaitu apa fungsi rambut-rambut pada hidung? Nah, fungsi rambut pada hidung sendiri itu banyak sekali ya, tidak hanya satu. Di antaranya adalah mencegah masuknya polutan. Polutan itu pencemaran atau polusi. Kemudian memberi kelembapan udara yang kita hirup. Selanjutnya adalah melindungi lapisan epidermis. Nah, kemudian salah satu fungsi bulu hidung yang cukup utama yaitu mencegah masuknya polusi itu sendiri tadi ya. Jadi ketika kita bernafas sangat tinggi potensi menghirup udara sekaligus partikel kecil. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Fatih, yang pertanyaannya yaitu apakah fungsi dari sistem pernafasan, apa hanya untuk bernafas atau yang lainnya? Nah, jawabannya yaitu sistem pernafasan memang berfungsi untuk bernafas ya. Memang berfungsi untuk bernafas. Jadi fungsinya yaitu untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Dalam sistem pernafasan ada peran penting dari berbagai organ yang terlibat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Evita. Pertanyaannya yaitu ketika tenggorokan kering, apakah ada hubungannya dengan rongga hidung dan paru-paru? Jawabannya jelas ya. Kalau tenggorokan kering itu pasti ada hubungannya dengan rongga hidung dan paru-paru. Nah, itu biasanya disebabkan oleh pertama itu dehidrasi ya, atau tenggorokan kering. Kemudian kurang minum itu juga bisa. Kemudian tenggorokan gatal-gatal. Nah, itu disebabkan ada virus ya. Kemudian influenza juga. Nah, itu penyebabnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentunya dengan pola makan yang sehat ya. Jadi kalau misalkan kita sedang mengalami gejala tenggorokannya sakit atau gimana, itu berarti kita menjaga pola hidup kita, makanan-makanan kita yang kita makan itu harus sesuai dengan kondisi tubuh kita, karena kondisi tubuh kita itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ulfa, mengapa pada teknik latihan vokal lebih disarankan menggunakan perut pernafasan, bukan pernafasan dada ya, menggunakan pernafasan perut ya, bukan dada. Nah, sebenarnya untuk teknik sendiri itu jawabannya bisa kenapa lebih ke perut. Nah, mungkin karena kalau pernafasan dengan menggunakan perut itu suara akan lebih tahan lama dan akan bagus ya dibandingkan dengan dada. Mungkin itu untuk olah vokal ya yang bagus. Kemudian selanjutnya yang kelima ada pertanyaan dari Mas Hanif, yaitu apa bedanya pernafasan dada dan perut? Nah, di makalah kami itu kemarin sudah jelas ya dijelaskan tentang pernafasan dada dan pernafasan perut ya. Pernafasan dada itu proses mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk. Nah, sementara pernafasan perut itu melibatkan otot diafragma yang terdapat pada rongga dada dan perut. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan dari Mas Anik. Nah, bagaimana cara mengatasi hidung tersumbat? Nah, caranya ada banyak cara ya. Di antaranya adalah menghirup udara hangat, menghirup uap hangat ya. Kemudian menghirup dengan cara-cara yang alami ya, bisa menggunakan semprotan garam itu juga bisa. Kemudian dengan mengompres air hangat. Mungkin itu dulu dari pembahasan makalah kami ya, makalah kelompok 5. Itu pembahasan yang telah kami presentasikan minggu kemarin. Saya akhiri.
dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.